Nah, bagi teman-teman yang saat ini menderita insomnia primer, kita nggak menyebutnya menderita ya. Yang teman-teman sekarang ini lagi insomnia, susah banget tidur, udah berusaha di atas tempat tidur, berusaha buat tidur, nutup mata, tapi ternyata nggak bisa tidur. Eee, Baik itu yang akut atau dalam durasi pendek ataupun kronis dalam jangka waktu bertahun-tahun, aku punya beberapa solusi. Nah, ini solusi yang awal teman-teman bisa mencoba sebelum mengkonsumsi obat-obatan ya. Jadi yang pertama adalah kurangi stres, karena kenapa? Ketika kita stres, kita cenderung jadi lebih susah tidur, terutama dalam kondisi anxiety atau cemas. Misalnya kayak, dalam durasi pendek misalnya cemasnya besoknya mau ujian, besoknya ada acara penting, besoknya harus pergi ke bandara pagi-pagi, itu kan membuat kita anxiety sehingga kita, sulit tidur, karena ada yang kita pikirin. Nah, oke kalau misalnya 1 atau 2 kali nggak masalah, tapi kalau misalnya setiap hari seperti itu yang jadi masalah. Jadi tipsnya kalau misalnya kita pengen tidur, pengen tidur nyenyak dan tidak insomnia, yang pertama itu kurangi stres. Jadi stres-stres yang nggak perlu, misalnya kayak stres kerjaan dibawa sampai mau tidur, atau mungkin stres yang lain, yang itu di dalam jangka waktu panjang gitu. Nah, itu bisa diminimalisir. Gimana caranya meminimalisir stres? Kita harus tahu dulu penyebab stres awalnya, misalnya kayak stres kerja. Apa sih yang bikin stres di tempat kerja? Apakah, kerjaannya nggak terlalu suka sama kerjaannya? Apakah beban kerja terlalu banyak? Atau teman di tempat kerjanya yang nggak enak? Atau atasannya yang nggak enak? Atau mungkin jam kerjanya nggak sesuai atau kayak gimana? Kita perlu tahu dulu alasannya. Jadi setelah kita tahu apa penyebab stresnya, mulai menyelesaikan masalahnya dengan menyelesaikan akar masalahnya dari stres itu. Otomatis nggak akan stres sendiri. Nah, kalau masalahnya udah selesai, hal yang membuat stres itu bisa diminimalisir atau ditekan, otomatis tingkat stresnya berkurang. Itu yang pertama, kalau misalnya penyebabnya adalah stres. Kalau setelah kita pikir-pikir, oh ternyata nggak ada yang bikin stres sih, mungkin alasannya adalah yang kedua. Apa sih itu? Yaitu konsumsi kafein. Nah, teman-teman bisa menganalisa sebenarnya dalam 1 hari ini konsumsi kafeinnya cukup atau berlebihan. Mungkin misalnya teman-teman membutuhkan kopi di siang hari biar bisa semangat kerja gitu, atau, bisa semangat beraktivitas karena siang-siang biasanya ngantuk tapi kerjaan harus tetap jalan. Oke, nggak apa-apa minum kopi, tapi teman-teman harus tahu, konsumsi kopi per hari berapa. Karena gini, secara umum ya, ini secara umum bukan, kepada setiap orang. Jadi secara umum sebenarnya konsumsi kopi 3 gelas per hari itu sudah membuat kita insomnia di malam hari. Misalnya meskipun nih minum kopinya ya siang-siang kok, mendekati jam tidur udah nggak minum kopi, itu tetap akan membuat kita tidak bisa tidur. Tapi ini kembali lagi kepada masing-masing, karena kalau misalnya orang yang A nih, yang dia sangat sensitif terhadap kopi, mungkin 1 gelas saja udah bisa bikin dia nggak bisa tidur semalaman. Tapi di sisi lain, kalau misalnya ada orang yang tidak terlalu sensitif terhadap kopi, bisa aja udah minum 3 gelas, malamnya tetap tidur kok seperti biasa. Jadi nggak bisa digeneralisir ya antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, ini teman-teman harus menganalisa sendiri, teman-teman termasuk sensitif kopi atau tidak sensitif kopi. Nah, kalau misalnya teman-teman termasuk orang yang sensitif kopi, maka bisa dipertimbangkan jumlah kopi dalam seberapa banyak dalam 1 hari yang bisa dikonsumsi dan tidak menyebabkan insomnia. Nah, kenapa? Karena di kopi ini ada kafein. Nah, kafein ini yang bisa menyebabkan seseorang itu insomnia atau sulit tidur. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan sendiri, misalnya kalau, biar siang itu bisa beraktivitas harus minum kopi, mungkin bisa diganti dengan konsumsi yang lain yang bisa meningkatkan semangat, tanpa harus mengganggu jam tidurnya di malam hari. Oke, yang ketiga, oke bukan masalah karena stres, juga bukan karena kopi, mungkin karena aktivitas fisiknya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ketika aktivitas fisik kita kurang atau mungkin kita seharian rebahan aja, maka di malam hari kita cenderung nggak bisa tidur. Nah, salah satu yang disarankan adalah berolahraga. Karena kenapa? Ketika kita berolahraga, aktivitas fisik kita meningkatkan. Terus kedua, ketika kita olahraga, itu hormon-hormon yang membantu kita tidur itu meningkat. Tapi perlu dipastikan di sini bahwa olahraganya jangan mendekati jam tidur. Misalnya gini, teman-teman biasanya tidur jam 10 malam, jangan olahraganya jam 9 malam. Karena justru kita selesai olahraga kan masih panas di badan, terus udah itu lagi semangat banget, justru itu malah bikin kita nggak bisa tidur. Jadi kapan sih waktu olahraga yang pas? Kalau misalnya teman-teman biasanya tidur jam 10 malam, usahain olahraga tuh sore hari gitu. Jadi masih ada spare waktu 4 sampai 5 jam sebelum waktu tidur. Jadi selesai olahraga, udah kan, hormon-hormon yang membuat kita semangat atau awake promoting neurotransmitter ini meningkat, tapi kemudian setelah itu mendekati jam tidur akan menurun. Karena
balik lagi ke homeostasis tadi, ketika aktivitas fisik kita meningkat, maka otomatis kita akan lebih mudah tidur. Ya, kemudian yang terakhir dan ini yang paling umum banget di zaman sekarang ini, jadi mungkin saja itu dipengaruhi sama gadget. Jadi kalau misalnya mendekati waktu tidur, ini umum banget, kita sering banget, sebelum tidur lihat deh HP bentar, lihat deh sosmed. Ketika kita menggunakan gadget tersebut sebelum tidur, cahaya yang keluar dari gadget ini masuk ke mata dan dari mata itu diterjemahkan oleh otak sebagai cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini mempengaruhi hormon melatonin. Jadi gini, hormon melatonin kan dipengaruhi oleh cahaya. Nah, sebenarnya hormon melatonin ini dipengaruhi oleh cahaya matahari, tapi ketika di malam hari ada cahaya buatan atau misalnya dari lampu, atau kalau enggak dari cahaya dari gadget, atau mungkin dari senter, itu diterjemahkan oleh otak kita dengan cahaya yang sama. Jadi cahaya buatan maupun cahaya matahari diterjemahkan sebagai suatu cahaya yang ini menyebabkan hormon melatonin ditekan. Jadi melatonin akan berpikir, oh ini masih siang ya, jadi nggak usah diproduksi. Jadi jumlah melatonin ini ditekan seminimal mungkin. Nah, ketika melatonin ini ditekan, kita cenderung tidak mengantuk. Makanya kenapa kalau misalnya kita HP-an malam-malam sebelum tidur, kita nggak ngerasa kok nggak ngantuk-ngantuk ya, tiba-tiba udah 1 jam, 2 jam lewat dari jam tidur kita. Nah, jadi sarannya bagi teman-teman kalau misalnya merasa terganggu dengan insomnia-nya dan pengen bisa tidur sesuai jam tidurnya dan tidak insomnia, maka usahakan sebelum tidur jangan main HP. Sebagai gantinya apa? Mungkin bisa baca buku, karena ternyata membaca buku justru membuat kita lebih cepat ngantuk. Oke, satu lagi yaitu matikan lampu. Oke, ini mungkin banyak yang nggak setuju ya. Karena kenapa beberapa orang tuh ada yang nggak bisa tidur kalau misalnya lampunya mati. Justru dia harus tidur karena lampunya nyala. Jadi gini, lampu diterjemahkan, lampu itu kan cahaya buatan bukan cahaya matahari, tapi ketika masuk ke mata, sama otak kita diterjemahkan sebagai itu cahaya matahari yang menunjukkan bahwa oh ini masih siang, karena masih siang maka hormon melatonin tidak perlu diproduksi. Nah, ketika hormon melatonin ditekan, otomatis kita tidak bisa tidur. Jadi udah di atas tempat tidur, berusaha tutup mata tapi cahaya dari lampu ini terang banget, ya kita tetap nggak bisa tidur karena tubuh kita melihat tuh masih terang nih, nggak usah diproduksi dulu melatoninnya. Nah, itu. Terus kalau misalnya alasannya sih, menurutku, kenapa nggak bisa tidur kalau misalnya lampunya mati, sebagian besar mengatakan bahwa takut kalau misalnya lampunya dimatiin. Nah, bagi teman-teman yang takut kalau misalnya lampunya dimatiin, tapi nggak bisa tidur juga kalau misalnya lampunya nyala, sarannya adalah cahaya lampunya diredupkan aja, nggak usah tiba-tiba dimatiin. Karena kalau misalnya biasanya tidurnya itu lampunya nyala, terus tiba-tiba lampunya harus mati, pasti panik banget. Nah, karena itu coba diredupkan aja cahayanya. Nah, ketika cahaya itu redup, maka otak kita akan merespon bahwa wah ternyata sudah malam, maka hormon melatonin akan diproduksi. Nah, ketika hormon melatonin diproduksi, maka kita akan cenderung lebih cepat mengantuk dan bisa tidur lebih awal, sehingga tidak perlu menderita karena insomnia. Oke, segitu aja penjelasan tentang tips gimana mengatasi insomnia. Nah, ini adalah tips paling sederhana yang perlu teman-teman terapkan di awal. Kalau misalnya setelah menerapkan kelima tips tadi dan ternyata tidak berpengaruh, maka selanjutnya teman-teman disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Karena sebelum teman-teman menggunakan obat-obatan untuk mengatasi insomnia, alangkah lebih baiknya berkonsultasi ke dokter. Karena kenapa? Obat yang cocok di satu orang belum tentu cocok di orang yang lain, ya. Terutama kalau misalnya teman-teman punya alergi terhadap suatu obat tertentu atau mungkin lagi mengkonsumsi obat lainnya, kira-kira obat apa yang cocok untuk bisa membantu mengatasi insomnia ini. Nah, obat-obat apa aja yang biasanya dikonsumsi untuk mengatasi insomnia akan aku jelasin di video selanjutnya. Terima kasih.